Halo kawan, kita ketemu lagi. Hari ini saya akan bicara sedikit tentang pemasaran jasa yang berhubungan dengan harga jualnya. Ya, suatu produk, suatu layanan itu tentunya kalau kita bicara bisnis tentunya ada harga yang harus kita sampaikan kepada customer kita. Tentunya dasarnya dari harga pokok yang kita punya, lalu kita akan markup atau disesuaikan dengan harga jual yang akhirnya kita mendapat profit. Nah, kalau menurut William J. Stanton, seorang ahli dari pemasaran, itu adalah katanya harga itu adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Jadi barang dan pelayanan itu satu kesatuan. Ya, jadi jasa itu adalah tidak lain adalah pelayanannya, ya. Barangnya mungkin bisa fisik ternyata atau tidak nyata. Barang yang tidak nyata pun artinya kan dibuatnya dari proses yang nyata dulu sebetulnya, ya. Jadi ada 4 hal, ya, yang menurut Stanton. Jadi satu adalah keterjangkauan harga produk. Yang kedua, harga sesuai dengan kualitas produk. Apa yang kita layani kepada customer kita tentunya sesuai dengan apa yang kita berikan kepuasan kepada mereka. Yang ketiga, harga sesuai dengan manfaat suatu produk. Apa yang kita layani kepada customer kita atau pelanggan kita tentunya bermanfaat bagi dia. Ya, lalu ada yang keempat adalah daya saing harga produk. Nah, ini persoalannya, kita tidak mungkin memberikan harga jasa yang tinggi sekali kalau tidak ada pembanding. Pembandingnya apa? Saingan kita tentunya. Itu 4 hal dari J. Stanton. Ya, jelas ya. Jadi 4 hal ini kata Stanton ya. Jadi dari mulai keterjangkauan harga produk, ya, harga yang sesuai dengan kualitas produk, harga sesuai dengan manfaat suatu produk, dan terakhir daya saing harga produk. Ada 4 metode penetapan harga. Satu, berdasarkan basis permintaan. Satu, kenapa permintaan? Adalah mungkin permintaannya melebihi, artinya tidak biasa. Itu biasanya harus dihitung. Kedua adalah berbasis biaya. Biaya adalah biaya yang kita keluarkan dari mulai kita persiapan sampai dengan terjadinya jasa tersebut. Ya, produk jasa itu terjadi. Nah, itu berbasis biaya. Ya, dasarnya adalah mau menghitungkan menjual barangnya, dasarnya dari situ. Jadi mau markup-nya berapa setelah biaya terjadi, ya sudah dihitung markup-nya berapa, tambahan berapa. Yang kedua adalah berbasis laba. Laba artinya kita buat target dulu labanya. Mau berapa labanya gitu. Nah, kalau pada kita mencapai laba tertentu, ya udah itu yang kita tetapkan. Kita inginkan maksudnya. Lalu berbasis persaingan. Persaingan itu biasanya untuk beberapa kegiatan marketing itu menjadi patokan customer. Misalnya pesaing kita menetapkan harga 150.000. Oke, supaya kita ingin dapat bersaing dan unggul, mungkin kita tidak 150.000 tapi 140.000. Namun persaingan juga mungkin aja tidak dari harga. Harga tetap sama 150, tapi yang satunya lagi, misalnya yang pesaing kitanya melakukan harga berdasarkan sama tetapi kita ada nilai plusnya. Mungkin saja after sales service-nya kita kasih free. Itu 4 penetapan harga yang berlaku. Ini aplikasi yang sebenarnya terjadi pada kehidupan pemasaran jasa ya. Seperti itu. Oke. Nah, coba kita akan coba memberikan satu ilustrasi. Saya bicara dengan beberapa teman fotografer, lalu saya tanya bagaimana Anda cara menghitung jasanya. Dan kebetulan yang saya tanya itu adalah mereka penjualannya luar biasa. Artinya dia selalu setiap bulan tuh mungkin kalau ada acara wedding itu kan sebulan tuh ada 4 kali, 4 minggu maksudnya ya, hari minggunya ada 4. Nah, dia selalu dapat order minimal itu 2 per bulannya ya. Baik, teman-teman, kita akan coba contoh sebagai fotografer yang melakukan jasa untuk wedding ya. Jadi untuk kelas ekonomi. Saya bicara ngobrol dengan dia. Salah satunya adalah dia bilang, saya tanya berapa investasi yang dia lakukan. Dia bilang perlengkapan dan sebagainya dia itu 50 juta. Anggap aja pemakaiannya 24 kali itu per tahun, berarti biaya penggunaannya per sekali motret, sekali wedding itu 550.000 rupiah.
ya. Lalu yang kedua adalah dia hitung adalah transportasinya. Transportasinya dia bilang untuk 3 orang, dia sendiri sama 2 orang asisten dia, itu totalnya kurang lebih dia hitunglah paling dekat 5 km lah. Per kilometernya itu 25.000. Dia hitung sedemikian rupa. Jadi akhirnya total biaya dapat 375.000, ya. Itu biayanya. Lalu berikutnya adalah dia bagaimana cara ongkos kerjanya SDM-nya untuk 2 asisten fotografer itu. Dia bilang anggap aja 8 jam kerja. Berarti kalau 1 jamnya 50.000 untuk 2 orang dan 8 jam itu dia harus mengeluarkan kurang lebih 800.000, ya. 800.000 dia keluarkan biaya tersebut. Oke. Nah, tapi bagaimanapun juga dalam saat pemotretan perlu yang namanya perlengkapan tambahan. Ya, perlengkapan tambahannya setelah hitung-hitung rata-rata dia mengeluarkan perlengkapan tambahannya 200.000. Artinya harus beli baterai, ya mungkin yang habis, mungkin juga dia harus juga ngecas listrik di rumahnya untuk ngecas baterai lithium kameranya. Ya itu kan perlu biaya, ya. Lalu dia tidak melakukan edit sendiri karena dengan proses dia anggap bahwa itu 5 hari kerja. Anggap 5 hari kerja, seharinya itu 200.000, ya. Anggap seorang ahli 500.000, jadi total biaya yang dikeluarkan itu 1 juta, ya. Nah, setelah itu lalu dia akan hitung bahwa oke, setelah selesai semua, dia akan ada suatu proses packaging, presentasi dan sebagainya. Artinya presentasi album, packing dan sampai let's say pencetakan gitu ya. Nah, maksudnya sampai dengan proses album dulu itu kurang lebih dia harus kurang lebih 1.500.000, ya. Setelah 1.500.000 lalu dia baru akan proses biayanya. Nah, jadi total biaya dari nomor 1 sampai nomor 7 ini itu dia mengeluarkan biaya kurang lebih 5.225.000 rupiah. Nah, lalu profit diambil adalah 40%. Ya, 40%, jadi profitnya 2.090.000 rupiah. Total biaya yang harus dijual sama atau dijual kepada customer dia itu 7.500.000 itu pembulatan. Ternyata ini adalah harga yang rasional untuk kelas ekonomi, ya. Ini adalah contoh penghitungan daripada fotografer itu. Nah, itu barangkali salah satu cara menghitung. Ada juga cara-cara lain sebetulnya, banyak cara. Ya, tergantung kepada kita menganut perhitungan seperti apa. Itu barangkali teman-teman, ya. Semoga ini bermanfaat. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi berikutnya. Salam.